Apa Terima kabar? kasih. Ya, kabar baik. Terima kasih sudah diundang di Haleluya. sini untuk Terima menyampaikan kasih Pak kesaksian. Pangat. Ya, Ya, Bapak baik. juga sudah berbaik hati dan mau berbagi karena orang-orang yang dijamah Tuhan Yesus itu biasanya tidak ingin menerima kebaikan itu untuk diri sendiri. Dia harus berbagi, dia harus ceritakan kepada orang lain, dia berikan kesaksian bahwa seperti ini loh Tuhan yang berjumpa dengan kami. Ya, terima kasih dan pada malam hari ini Pak Pangat akan menceritakan bagaimana perjalanan imannya dari sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, bahkan bagaimana ceritanya sampai beliau bisa mempercayai Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kita akan dengarkan. Di samping itu, tentunya tantangan-tantangan juga tidak sedikit, bahkan tidak bisa juga dipisahkan dengan bagaimana mujizat dinyatakan, karena hal-hal itu akan menguatkan iman seseorang. Oke, Pak Pangat, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Yusuf Manubulu. Selamat malam kepada semua pemirsa yang sudah menyaksikan channel ini. Sebuah kehormatan kalau saya diundang untuk menyampaikan kesaksian ini. Sebetulnya kemarin saya menyampaikan kepada Pak Yusuf apakah layak pengalaman sederhana sebetulnya yang saya alami itu untuk dapat diceritakan di sini. Jadi kalau boleh saya memulai bahwa saya lahir di sebuah desa di Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi saya ini anak desa yang waktu itu kebudayaan di desa dan kemajuan zaman belum seperti sekarang. Jadi udik banget. Saya mengenal namanya kendaraan bermotor itu tidak sama sekali di desa di mana saya lahir. Bahkan sepeda ontel itu aja itu enggak ada di sana. Jadi pernah satu ketika melihat bekas ban sepeda itu saja sudah sangat senang rasanya seperti itu karena begitu udiknya. Nah, tapi kalau yang menyangkut keimanan, kalau boleh saya sampaikan bahwa saya dibesarkan di sebuah keluarga yang heterogen tapi kecenderungannya tidak mengenal Tuhan. Jadi ayah ibu saya dengan keempat adik saya adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka memiliki keyakinan di luar keyakinan Kristiani. Kemudian masih ditambah lagi, malah kalau boleh saya sampaikan ini yang paling dominan adalah dalam bidang okultisme itu kental banget gitu di keluarga kami. Jadi saya waktu lulus SD kemudian SMP, nah baru setelah lulus SMP itu saya ikut kakek paman saya di kota untuk sekolah melanjutkan SLTA seperti itu. Tapi sebelum ke kota itu, bahkan juga selama ada di kota, saya sering diajak oleh orang tua saya untuk pergi ke guru-gurunya bapak saya. Jadi itu paranormal lebih dari satu. Nah, sehingga kalau boleh saya sampaikan, masa muda saya itu diwarnai dengan 3 pengaruh besar. Yang pertama adalah pendidikan non-Kristiani itu datang dari kakek saya dari bapak. Kakek saya dari bapak itu bahkan di rumahnya itu dipakai untuk ibadah. Jadi dia punya rumah ibadah di rumahnya kakek. Sehingga kalau saya ke rumahnya kakek, tentu saja juga mendapat didikan itu di sana. Nah, sementara bapak ibu saya semuanya non-Kristiani. Bahkan bapak saya sempat dicalonkan menjadi mutin kalau di desa itu saudara-saudara tahu jabatan mutin itu ya. Nah, tapi nenek saya yang dari ibu itu seorang Kristiani. Hanya Kristianinya Kristiani di desa, jadi saya mengenal
itu ya bisa disebut belum sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh tepatnya mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Karena nenek saya saja juga, saya tidak mau menyebutkan satu denominasi gereja ya. Jadi kalau saya di tempat nenek saya diajak sekolah minggu. Tapi kalau di tempatnya bapak, di tempatnya kakek yang dari bapak itu di tempat yang lain. Saya tidak ingin banyak cerita yang satu ini. Tapi yang jelas kalau disebut memiliki pengajaran yang mendalam, tiga-tiganya enggak. Tapi yang cukup terkesan bagi saya itu justru kehidupan yang bersangkutan dengan paranormal, saudara. Jadi saya oleh bapak saya itu diajak di tempat guru-gurunya bapak itu, bahkan ketika mau pindah ke kota untuk sekolah, itu tubuh saya dimasuki barang-barang. Saya enggak tahu apakah itu sulapan atau enggak, tapi yang jelas secara kasat mata saya melihat bahwa sang paranormal senior itu memegang sebuah benda, kemudian membaca mantra, kemudian kata bapak saya sih, itu menahan napas lama sekali sampai bergetar begitu, lalu benda itu dimasukkan di tubuh saya dan hilang, dan itu bukan hanya sekali, berkali-kali, semacam itu. Nah, oleh yang demikian, ketika saya sekolah di kota, itu terjadi pergumulan yang hebat. Pergumulan yang hebat karena saya mulai dewasa, mulai sadar bahwa dalam hidup ini nantinya agama apapun yang saya kenal waktu itu mengajarkan bahwa nanti di akhirat atau di dunia setelah kematian itu ada dua tempat, yaitu tempat kemuliaan atau gampangnya kita sering menyebut surga, tapi juga ada tempat hukuman, biasa kita menyebut neraka. Nah, kemudian hidup saya itu setelah pindah di kota, itu semakin, bisa disebut semakin tidak terkendali. Saya juga agak malas menceritakan ini, karena saya jatuh bangun di situ, banyak jatuhnya. Terutama mengenai dosa-dosa orang muda, itu cukup menyiksa seperti itu, ya. Sehingga pada akhirnya karena keluarga di kota itu yang saya ikuti itu adalah keluarga Kristiani, saya kemudian baru mulai rutin sering ke tempat ibadah secara Kristiani. Tapi sebetulnya saya sendiri dengan adanya Yang Maha Kuasa itu masih menjadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah, sebetulnya Yang Maha Kuasa itu ada atau enggak? Terus kalau ada, nah itu pergumulan yang saya alami waktu itu, Yang Maha Kuasa itu konsepnya ada banyak loh. Dan itu saya sengaja mencari. Makanya kalau saya boleh usul kepada Pak Yusuf dan tim nanti, kesaksian saya ini diberi judul Menemukan Kebenaran Sejati. Ini usul aja, menemukan kebenaran. Terima kasih. Karena begini, saya mengkalkulasi ya. Satu sisi saya dididik oleh keluarga saya yang non-Kristiani, bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu hanya satu oknum, satu pribadi, satu zat saja. Seperti itu. Dan itu juga dengan alasan-alasannya. Tapi sementara itu mereka, termasuk orang tua saya dan nenek saya yang sebetulnya orang Kristen, itu melakukan praktek bahwa keselamatan itu ada di kayu dan batu. Itu saudara, itu pernah saya alami. Benar-benar saya alami bahwa minta keselamatan itu kepada kayu dan batu, kepada nenek moyang yang sudah meninggal. Jadi kalau kami ini mau mengadakan hal-hal penting dalam kehidupan kami, katakanlah misalnya, maaf permisi bicara, waktu saya di Hitan begitu, saya harus minta restu kepada kuburan nenek-nenek moyang kita, nenek moyang kami, dan harus dengan pakaian yang bagus, datang harus pakai menyembah, semacam itu.
Jadi saudara bisa memahami bahwa orang seperti saya yang masih remaja, masih pemuda, itu yang dipikir ya ke situ. Jadi keselamatan itu nanti kalau tidak menghormati arwah orang-orang yang sudah mati, begitu itu nanti bisa celaka seperti itu. Jadi keselamatan datang dari kayu dan batu. Nah, sementara dari bapak saya dan kakek dari bapak itu mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan yang hanya satu pribadi, seperti itu. Nah, ini yang ketika saya beranjak dewasa, kemudian saya penasaran. Saya semakin mencari, sebetulnya Tuhan itu ada enggak, dan kalau ada yang benar yang mana. Karena nanti semakin saya mempelajari, itu semakin bingung malahan. Begitu. Yang sempat saya dapati, katakanlah misalnya saja yang bisa saya sebutkan, dan ini saya mencari buku-buku itu, buku-buku yang menjelaskan tentang adanya yang maha kuasa itu saya cari. Ada yang mengatakan bahwa yang maha kuasa itu disebut dewa-dewa. Mungkin banyak dari kita yang pernah menerima pelajaran bahwa ada kepercayaan yang mempercayai bahwa dunia ini yang membuat itu namanya dewa Brahma, kemudian yang memelihara dewa Wisnu, yang merusak dewa Siwa. Ini satu kepercayaan tersendiri. Dan kita, waktu itu saya menempatkan diri, saya tidak bisa mengatakan bahwa kepercayaan mereka itu salah. Loh, yang percaya kepada mereka itu jutaan orang loh. Dan mereka ini juga ada dokter-dokter, ada orang-orang intelek. Jadi kita tidak bisa sembarang menyalahkan, wah mereka itu salah, seperti itu. Itu prinsip saya pada waktu itu. Lalu saya jumpai lagi ada kepercayaan bahwa yang disembah itu, yang maha kuasa itu disebut Dewa Matahari. Atau bahasa mereka disebut Amaterasu Omikami. Itu saya cari waktu itu. Ya, ini pengalaman pribadi, karena bagi saya begini, saya pada waktu masih muda itu, saya membayangkan teman-teman saya yang sebaya itu kalau belajar ya, waktu mereka kuliah, waktu mereka belajar, itu mati-matian mencari ilmu untuk memperoleh ijazah, memperoleh gelar kesarjanaan. Dan itu belajarnya itu sampai semalam suntuk, bahkan ada yang seperti itu kalau menyatakan mau tes semacam itu. Nah, saya pada waktu itu belum kuliah, tapi saya berpikir, wah, ini ilmu tentang keselamatan, ini saya harus mencari. Jadi otodidak saya cari pengetahuan itu dan juga sumber-sumber literal. Ya. Jadi sumber-sumber secara tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan semacam itu. Jadi tentang Dewa Matahari ini juga tidak bisa dianggap remeh. Sekarang mungkin saudara yang mendengarkan ini kalau banyak orang beriman di sini akan berkata, wah itu keyakinan yang salah lah. Masa yang membuat bumi ini juga Dewa Matahari, Amaterasu Omikami. Menurut pikiran saya waktu itu yang adalah orang awam, ya pengikut mereka ini banyak loh. Dan kalau kita menyepelekan mereka, mereka marah loh. Seperti itu. Jadi ini kepercayaan ini tidak bisa dianggap ringan begitu. Lalu ada lagi kepercayaan yang menganggap bahwa nanti orang kalau sudah meninggal itu akan menitis kepada makhluk lain. Kalau perbuatannya, amalnya baik sekarang ini, besok kalau menitis itu hidup kembali seperti itu kepada makhluk yang lebih baik dari keberadaan sekarang. Kalaupun jadi manusia, nanti manusia yang punya pangkat tinggi, jadi raja dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ini amalnya jelek, itu nanti akan menjadi makhluk yang lebih rendah dari yang dihidupi sekarang. Bahkan mungkin bisa jadi hewan. Ya, konon semacam itu. Nah, tentang yang maha kuasa sendiri itu sebetulnya kepercayaan ini agak kabur. Ya, saya mempelajari itu. Oh, kalau ini menyebut yang maha kuasa itu sebetulnya, lalu siapa yang maha kuasa itu tidak dijelaskan dengan jelas di situ, agak kabur. Nah, kemudian ada lagi kepercayaan lokal yang saya dapati, dan itu juga disebut agama.
Bapak Ibu kalau pernah mendengar atau teman-teman yang ada di daerah Sumatera, di daerah seputaran Danau Toba, di sana itu ada disebut agama loh. Saya lupa namanya ya. Tapi ini juga agama lokal. Bahkan konon di Timur Tengah itu ada agama yang bukan Islam, bukan Kristen, tapi disebut Abraham Religion, disebut aja seperti itu. Ya, saya enggak ngerti persis ya. Hanya saya mencari dan saya mendapati semacam ini. Nah, lalu ada satu kepercayaan lagi, itu kepercayaannya nenek saya yang dari ibu, bahwa yang Maha Kuasa itu Bapa, Putra, dan Roh. Nah, ini kan beda lagi. Jadi kalau saya hitung, itu sebetulnya ini hanya beberapa yang teringat aja, yang boleh saya sampaikan ini. Itu jumlahnya ada belasan, saya dapati waktu itu. Dan itu semakin membuat saya bingung, saudara. Barangkali yang mendengarkan kesaksian ini ada orang-orang yang mirip seperti saya. Pernah pergi ke gereja atau pernah masuk ke tempat ibadah yang lain, tapi sebetulnya di dalam dirinya punya pergumulan. Tuhan yang benar itu yang mana? Itu pernah saya alami, saudara. Dan itu kalau menurut saya, bagi saya cukup menyiksa. Karena mendapati, ini kan hanya beberapa yang saya tunjukkan di sini. Ya. Bahkan pada akhirnya, saya mengetahui bahwa ada yang keyakinan yang percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau menurut saya, waktu umur saya masih kaum muda semacam itu yang paling cocok buat saya. Bagi saya Tuhan itu tidak ada. Karena sulit dibuktikan kok. Ya. Akal sehat saya menyatakan bahwa kalau Tuhan itu ada, maka mestinya Tuhan itu benar-benar bisa dibuktikan. Ya saya pernah ketemu seperti itu. Nah, coba sekarang ini saudara yang mengaku beragama, agama apapun, yang berkata bahwa Tuhan itu ada semacam itu. Mana kalau suruh membuktikan? Ya paling-paling orang akan berkata begini, kata bapak-bapak ulama apapun, ulama agama apapun juga itu, katanya ada surga dan ada neraka. Kan katanya kan. Lalu yang Maha Kuasa juga ada, itu juga baru katanya kan. Kata siapa? Kata kitab suci yang mereka percaya. Padahal kalau kata kitab suci yang mereka percaya ini, kalau menurut saya, pikiran saya waktu itu masih perlu diuji lagi. Kitab suci itu ditulis oleh siapa, nulisnya kapan, bisa dipercaya atau enggak, semacam itu kan perlu diuji. Kalau saya, akal sehat saya menuntut bahwa kalau nanti saya percaya kepada Tuhan, saya harus benar-benar meyakini banget bahwa Tuhan saya ini adalah Tuhan yang benar, seperti itu. Nah, itu loh. Dan bisa dibuktikan. Jadi punya argumen yang kuat bahwa saya punya Tuhan saya ini tidak ada di atasnya. Seperti itu. Tapi waktu itu saya bingung. Karena apa? Yang Maha Kuasa itu ada banyak konsepnya. Dan bisa disebutkan di sini, surga dan nerakanya itu juga beda-beda. Keyakinan yang ini menjelaskan tentang surga dan neraka itu lain lagi. Ya. Nenek saya mengajarkan bahwa di kepercayaan yang dianut oleh nenek saya dari ibu, surga itu adalah tempat kenikmatan rohani, dikatakan semacam itu. Sementara kakek saya yang dari bapak mengajarkan bahwa di surga nanti, kalau kita masuk surga itu isinya hanya tidur. Di situ itu dikatakan, ini kata kakek saya loh. Jadi di situ ada kasur babut isi sari seperti itu, dan di sana ada banyak bidadari. Kalau saya nggak salah ingat ada 71 bidadari yang akan melayani kita. Nah itu kan beda-beda. Jadi surganya beda-beda, nerakanya beda-beda. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang mengatakan, melakukan satu keyakinan, melakukan satu agama itu sama aja. Pokoknya asalkan beragama, nanti itu hanya seperti jalannya beda-beda, tapi tujuannya sama. Orang kalau berbuat baik nanti akan sampai ke sana waktu itu ya. Saya sempat ketemu dengan nasihat semacam itu. Tapi ketika saya pikir lagi, wah, sepertinya kok enggak ya. Orang konsep tentang keberadaan yang Maha Kuasa sendiri itu beda-beda kok. Lalu konsep mengenai surga dan neraka, mengenai akhirat atau mengenai kerajaan kekekalan, itu juga beda-beda kok. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan waktu itu, kalau saya sampai salah mengambil
kepercayaan, ya, memegang kepada satu kepercayaan tertentu dan saya salah, wah saya bisa masuk di tempat siksaan, tidak masuk di tempat kemuliaan seperti itu. Nah itu cukup menyiksa. Ditambah lagi, Pak Yusuf kalau saya boleh menyampaikan, ditambah lagi kelakuan saya yang sebetulnya membuat kalau malam saya tidak bisa tidur. Ini tidak usah diceritakan ya. Jadi yang saya tidak pengen menceritakan rinci adalah didikan dari kakek saya, dari bapak itu. Karena saya tidak ingin menjelekkan yang lain. Minta maaf sekali lagi, motivasi kesaksian ini tidak ingin menjelekkan yang lain. Saya sampai detik ini saya menghormati saudara kami yang memiliki keyakinan apapun, tapi karena saya diminta oleh Pak Yusuf Manubulu untuk menyampaikan kisah hidup saya, nah saya sampaikan ini subjektif ya, subjektif menurut saya, tapi saudara bisa menguji dengan seobjektif sesuai dengan pendapat masing-masing seperti itu. Nah, sampai di situ kalau malam saya tidak bisa tidur, karena setelah saya menyelidiki agama apapun itu menjelaskan bahwa kalau orang kelakuannya jelek, kelakuannya buruk, itu nanti tidak bakalan masuk ke tempat kemuliaan. Agama apapun. Ya. Nah, padahal saya kelakuannya buruk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya merasa bahwa kalau saya mati, pasti saya masuk neraka. Nah, itu yang pada akhirnya membuat saya semakin berusaha keras untuk mengenal Yang Maha Kuasa yang sesungguhnya. Sehingga tadi latar belakangnya sampai saya mencari dari berbagai sumber. Kalau ketemu orang yang bisa ditanya, ya ulama-ulama tertentu di keyakinan tertentu, saya diskusi mempertanyakan kepada mereka. Dan ini kalau diceritakan cukup panjang rasanya, hanya bolehlah diambil sebuah kesimpulan bahwa pergumulan mencari Tuhan, istilahnya begitu. Jadi yang saya ceritakan ini kalau diberi judul yang awalnya adalah pergumulan mencari Yang Maha Kuasa. Itu cukup hebat. Nah, lalu bagaimana dengan sampai sekarang kok saya memilih keyakinan Kristiani? Kenal Tuhan Yesus dari mana? Ya dari tadi, ikut kakek paman saya kuliah di sebuah kota, adiknya nenek saya itu keluarga Kristiani yang cukup baik. Sehingga saya mempertanyakan waktu itu. Karena menurut kakek paman saya dan keluarganya, itu Tuhan itu pernah menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Nah, ini sebuah tantangan bagi saya. Apakah benar Yesus Kristus itu Tuhan? Loh, kalau soal konsep-konsep semacam ini kan setiap keyakinan punya konsep sendiri. Tapi saya waktu itu tidak begitu saja percaya bahwa Yesus itu Allah yang mengambil rupa manusia, yang Maha Kuasa yang mengambil rupa manusia, ya tunggu dululah. Apalagi saya dididik oleh kakek dari bapak saya. Nah, ini kalau saya boleh menyampaikan tantangannya itu. Tantangan ini mulai saya hadapi. Karena kakek dari bapak saya rupanya melihat saya kemudian ikut nenek yang dari ibu itu yang kemudian sampai akhirnya disekolahkan di kota, maka kakek yang dari bapak itu sangat pesan keras kepada saya, dan pesannya itu terngiang sampai hari ini. Beliau berkata begini, kamu ikut nenekmu yang dari ibu itu orang yang sering pergi ke gereja, tapi kamu cucuku jangan jadi orang Kristen. Orang Kristen itu kalau mati jadi celeng, dikatakan begitu. Celeng itu bahasa Jawa dari babi hutan. Itu sangat nancep banget dalam pikiran saya. Saya nanti kalau mati jadi babi hutan. Saya pertanyakan, lah kenapa kakek? Beliau mengatakan, orang Kristen itu berdoa tidak pernah cuci tangan, cuci kaki, kotor. Hidupnya najis. Jadi kalau mati jadi celeng. Wah, itu bermalam-malam mengganggu hidup saya. Ini termasuk tantangan, saudara-saudara. Ya. Jadi akhirnya sampai kalau saya pulang ke desa, ke tempatnya nenek saya itu, saya kalau pergi ke gereja itu curi-curi. Nah, ini tantangannya di situ. Karena saya kalau pergi ke gereja itu berjalan kurang lebih mungkin antara 3-4 kilo untuk sampai di gereja itu.
ini di pegunungan loh saudara, jalan-jalan tidak rata seperti sekarang. Kalau sekarang di rumah masa kecil saya di mana saya ikut nenek itu mobil sudah sampai sana. Waktu itu ya itu sekitar tahun 70-an ya. Itu masih jauh banget ya, roda enggak bisa sampai sana seperti itu. Jadi harus jalan antara 3 sampai 4 kilo. Dan saya kalau membawa buku nyanyian gereja itu, dan saya Kristennya belum sungguh-sungguh loh saudara, ya saya baru ikut-ikutan aja keluarga yang di Magelang itu. Yang saya ikuti itu adiknya nenek saya itu, ya sudah pergi beribadah gitu. Tapi dalam diri saya masih banyak pertanyaan mengenai keberadaan Tuhan itu sendiri. Ya, karena orang Kristen tidak bisa loh kalau berkata bahwa Tuhan yang paling benar adalah Tuhan saya. Tunggu dulu, orang lain itu berani mati untuk kepercayaannya kok. Karena itu ada keyakinan kuat mengenai konsep Tuhan mereka. Gitu. Nggak bisa semacam ini. Saya menempatkan diri di tempat yang netral, tapi secara fisik saya sudah sering pergi ke gereja untuk beribadah. Nah, sampai di situ saya merenungkan dan mencari lagi. Tapi sekarang ini pencariannya berbeda. Kalau dulu itu pencariannya adalah mana Tuhan yang benar, yang ini saya penasaran karena Tuhan kok pernah menjadi manusia. Nah itu loh. Nah ini padahal oleh kakek saya dididik bahwa itu kepercayaan semacam itu syirik, tidak ada itu. Jadi Tuhan kok menjadi manusia itu kepercayaan yang salah. Seperti itu. Ya. Nah, tapi saya justru semakin penasaran dan saya selidiki dari berbagai segi. Lalu akhirnya saya dapati kebenaran-kebenaran, makanya saya memberi judul kesaksian ini, judulnya Menemukan Kebenaran Sejati. Tuhan Yesus itu diceritakan oleh kitab Injil, dan kitab Injil ini sudah ada lebih dulu dari kitab yang menentang. Jadi yang saya dapati waktu itu nasihat-nasihat atau kata-kata dari kakek saya, dari bapak dan keluarga kami juga yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu tidak pernah disalib, Yesus itu tidak mati. Tapi ini yang sepertinya saudara-saudara saya waktu itu, sekali lagi, saudara saya yang waktu itu mengatakan semacam itu, sampai sekarang masih ada yang mengatakan semacam itu, lupa kepada sejarah. Sejarah mencatat bahwa kitab Injil yang menceritakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia, itu sudah ada dan sudah memiliki banyak pengikut. Tapi 600 tahun kemudian ada sanggahan dari pendapat yang hanya berdasar kepada pewahyuan. Jadi kalau berkata bahwa Alkitab yang dulu itu salah, kitab suci yang dulu itu salah, mestinya kalau orang berkata salah, mestinya ada alasan yang sahih ya, secara ilmiah gitu. Mestinya orang berkata begini, oh ini salah, yang benar yang ini loh. Ya, bahkan salahnya ayat-ayat yang salah itu ini, yang benar yang ini, itu. Lalu ada alasan kenapa ini benar, bukan hanya pewahyuan. Kalau hanya pewahyuan, pendapat saya waktu itu, ya sampai sekarang ini, loh orang bisa saja sampai sekarang berkata bahwa saya nanti malam tidur kemudian saya berkata kepada dunia, saya mendapat pewahyuan bahwa kitab suci ini salah. Yang benar adalah seperti yang diwahyukan kepada saya. Dan tidak ada saksi yang menyertai. Itu bagi saya sebuah pertanyaan besar. Ya. Bahkan hal ini seringkali kalau dikupas, didiskusikan gitu, ini bisa tajam. Ya. Tapi itu masuk dalam perhitungan saya. Seperti itu. Jadi akhirnya saya dapati bahwa sejarah tentang Yesus itu bukan dongeng. Itu sejarah. Karena kitab suci itu semakin saya pelajari, ternyata bisa dipertanggungjawabkan. Masing-masing kitab dari Kejadian sampai Wahyu itu ditulis tahun berapa, diperkirakan tahun berapa, yang menulis siapa, itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu bukan dongeng. Nah kalau dulu ini tantangannya Pak, itu dulu saya sering dikatakan, wah kamu percaya
Yesus itu lahir, tanggal lahirnya aja enggak diketahui, kok nabi kok tanggal lahirnya tidak bisa diketahui, itu nabi sungguhan apa nabi palsu, dikatakan semacam itu. Itu mengganggu iman saya. Dan bagi saya, sesuatu yang mengganggu itu malah membuat saya penasaran untuk mencari kebenarannya. Nah, akhirnya saya dapati bahwa Yesus itu lahir tidak diketahui tanggalnya karena apa? Penanggalan atau kalender itu baru disusun oleh seorang ahli namanya Denis Lapetit, dan itu disusun beberapa puluh tahun setelah Yesus lahir. Lalu dia menyusun kalender itu dimulai istilahnya tahun 0 itu mulai dari lahirnya Yesus Kristus, makanya disebut Masehi. Nah, ya, itu dari keberadaan Isa Al-Masih yang menyusun seorang ahli namanya Denis Lapetit. Nah, semacam itu. Nah, ini cerita soal pengalaman ya. Jadi kalau zaman dulu itu saya kenapa kok bingung itu karena belum tahu aja. Kalau sekarang jawabannya kan cukup mudah. Yesus tidak diketahui tanggal lahirnya kok dipercaya sebagai nabi. Lah kenapa Yesus kok tidak diketahui tanggal lahirnya? Kalendernya belum dibuat, selesai tahu jawabannya gitu. Lalu tantangannya saya mendapati bahwa Tuhan kok punya anak. Yesus itu dikatakan anak Allah. Nah, saya waktu itu untuk menjawab itu ini tantangan, dan itu menambah pergumulan saya. Iya ya, Yesus kok anak Allah. Kalau begitu saya ini mau ikut Tuhan yang salah ini. Masa Tuhan punya anak? Waduh, kalau saya ikut Tuhan yang salah bagaimana ini? Tantangan-tantangan semacam itu akhirnya saya dapati jawabannya. Istilah anak ini sebetulnya bukannya anaknya bapak dan ibu. Kalau saya ini anaknya bapak dan ibu saya. Jadi bapak ibu saya menikah, kemudian mereka sel jantan dan sel telurnya bertemu, jadilah saya. Lalu saya ini lahir dari rahimnya ibu, anaknya bapak dan ibu. Wah, itu saya dulu sempat goyah. Wah, Kristen ini benar apa enggak seperti itu? Tapi setelah saya pikir-pikir, istilah anak itu belum tentu anaknya bapak dan ibu. Makanya kalau disebut anak Allah, itu belum tentu pengertiannya adalah seseorang yang lahir dari rahimnya seorang tua yang kemudian melahirkan dia. Minta maaf kalau saya permisi bicara istilah duniawi saja. Anak itu belum tentu anaknya bapak dan ibu. Contohnya apa? Anak kunci, anak tangga, anak perusahaan, anak sungai. Anak tangga itu apakah bapak tangga sama ibu tangga menikah terus punya anak tangga? Anak kunci itukah apakah ada bapak kunci sama ibu kunci yang memperanakkan anak kunci? Apalagi kalau istilah anak buah. Apa bapak buah dan mbok buah menikah punya anak buah? Nah, jadi istilah anak Allah itu bagi saya itu adalah istilah bahwa Tuhan itu mengambil rupa manusia menjadi Yesus Kristus. Ya. Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia ini, gampangannya bagi saya menyebutnya dia adalah anak Allah. Karena dia diperanakkan melalui rahimnya Maria dan oleh Roh Kudus. Jadi pengertiannya bukannya Bapa, Allah Bapa itu menikah dengan Maria, kemudian bersetubuh, minta maaf, permisi bicara, lalu punya anak Yesus Kristus, bukan seperti itu. Ya, tetapi ya kalau membaca di kitab Injil cukup jelas sih dijelaskan di sana bahwa Roh Kuduslah yang membuat Maria mengandung, lalu akhirnya melahirkan Yesus Kristus. Jadi Pak Yusuf, kalau boleh saya katakan tantangan-tantangan yang saya hadapi itu sebetulnya tantangan-tantangan kalau menurut saya ilmiah. Jadi kalau sampai kepada ancaman sih enggak. Tetapi lebih banyak saya berdebat dengan bapak saya segala itu, yaitu mempertanyakan sebetulnya imanmu ini benar atau enggak, seperti itu. Itu Pak, itu tantangan yang saya hadapi. Nah, tapi kalau boleh saya menambahkan
sebelum saya lupa. Setelah saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, karena saya jadi orang Kristen itu tidak sungguh-sungguh dulu. Saya jadi orang Kristen sudah baptis dulu, baptis percik, tapi hidup saya nggak keruan. Saya jatuh dosa, nah ini yang nggak ingin saya ceritakan juga, karena masa kelam itu namanya hidup lama itu nggak enak kalau diceritakan. Tetapi ini yang akhirnya membuat saya kalau malam nggak bisa tidur lagi, karena saya takut masuk neraka. Itu takut masuk neraka karena sudah mulai percaya bahwa Yesus itu juru selamat, tapi untuk melawan kedagingan itu tidak mudah. Barangkali saudara yang mendengarkan kesaksian saya ini ada yang semacam itu. Sekarang saya setelah oleh anugerah Tuhan melayani Tuhan dan sering ketemu dengan orang-orang semacam ini, ternyata ya oleh anugerah Tuhan cukup banyak ya orang-orang yang sebetulnya masuk gereja, katanya orang Kristen, tapi sebetulnya dia kalau ditinjau dari firman Tuhan yang ada di kitab suci, dia nggak layak masuk surga. Jadi orang Kristen itu banyak, tapi kalau murid Tuhan Yesus itu tidak semua orang Kristen. Ya, coba aja, nanti ada orang yang cirinya gampang. Kalau nanti malam dipanggil Tuhan, yakin nggak masuk surga? Seperti itu. Jawaban saya waktu itu, enggak yakin. Walaupun saya sudah baptis waktu itu, tetapi hidup saya tidak menunjukkan bahwa saya adalah orang yang layak masuk surga. Itu membuat saya sulit tidur. Ini serius loh, ini bukan hanya buah bibir sulit tidur, tapi memang ya ada rasa takut seperti itu. Yang ini kalau diceritakan panjang, ini yang mau saya persingkat saja. Akhirnya saya memiliki pergumulan rohani, ya. Jadi pencarian terhadap Tuhan itu sendiri juga masih belum jelas banget, masih baru ada titik-titik terang. Di samping itu punya pergumulan pribadi yang membawa kesadaran bahwa kalau saya menjadi orang Kristiani tapi dengan model semacam ini, sudah pasti tidak masuk surga. Nah, kalau boleh saya persingkat, akhirnya waktu itu saya bekerja di perusahaan swasta. Nah, saya mengeluh sama atasan saya itu orang beriman. Saya katakan bahwa saya punya pergumulan berat dalam hidupku. Lalu akhirnya dia menyarankan untuk ketemu dengan seorang tokoh di Salatiga, namanya Pendeta Basuki Probowinoto. Pendeta Probowinoto ini pendiri UKSW dan juga pendiri salah satu sinode gereja. Dia tokoh yang dulu adalah anggota MPRS, jadi bukan MPR, anggota MPRS. Saya baru tahu bahwa orang ini ternyata sekarang diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Hari-hari ini sedang diusulkan. Nah, saya datang pada orang itu, lalu singkat cerita, kalau saya ceritakan panjang ini, dan lucu, agak konyol juga, tapi saya sampai masih ingat tanggalnya, tanggal 3 Agustus tahun 1982. Saya datang kepada beliau dan kebetulan di rumahnya itu ada persekutuan. Saya tidak sengaja ikut ke persekutuan itu karena ya saya kesini ini sebetulnya pengen mencari Tuhan dan pengen mencari supaya beban yang seperti digembok di dalam tubuh saya akibat dosa-dosa tadi loh. Akibat dosa-dosa itu rasanya itu berat begitu. Mungkin ada di antara saudara yang semacam ini sama aja. Ini juga sebuah pergumulan yang seharusnya diselesaikan semacam itu. Saya pernah mengalami semacam itu. Dan saya datang kepada pendeta saya waktu itu. Pendeta saya mendoakan saya, tapi pergumulan saya tidak hilang. Gitu. Nah, baru ketika ketemu di rumahnya Pak Probowinoto di Salatiga tanggal 3 Agustus tahun 82. Nah, kemudian kami ngobrol hampir 2 jam, tahu-tahu beliau berkata, saya tak mandi dulu, nak banget, gitu. Monggo Pak, gitu. Saya disuguhin minum begitu. Jangan pulang ya sebelum berdoa bersama saya, dia bilang begitu. Lalu beliau masuk ke dalam, sementara banyak orang datang. Jadi beliau ke dalam itu ada orang datang, lalu belakang saya itu ditata kursi-kursi. Sehingga ketika banyak orang datang, saya jadi di tengah. Makanya saya punya prinsip, saya nanti kalau Pak Probo
keluar, saya pamit pulang. Karena mereka itu ketika saya tanya, ini dari mana? Dari gereja yang macam-macam, dari gereja A, dari gereja B, dari aliran gereja A, dari, wah ini saya nggak ngikut lah semacam ini. Saya persingkat aja ya, ketika Pak Probo keluar, persekutuan dimulai. Waduh, saya jadi putus asa, karena kalau mau melangkai orang-orang kan nggak enak. Lalu akhirnya ya sudah, saya terpaksa ikut aja. Terpaksa ikut. Nah ketika terpaksa ikut, kemudian ya sudah mereka nyanyi, saya ikut nyanyi sebisanya. Lalu mereka itu melakukan apa yang sekarang dikenal sebagai penyembahan dengan bahasa-bahasa lain semacam itu. Saya waktu itu heran, malah seperti ini orang-orang ini ngapain menurut saya. Karena mereka bilang waktu itu persekutuan itu, kata persekutuan itu asing buat saya. Karena di gereja saya yang dahulu nggak dikenal kata persekutuan. Jadi persekutuan ini apa? Lalu ketika mereka melakukan penyembahan itu kesan saya seperti kalau di desa itu ada tawon madu pindahan. Saudara yang hidup di desa kalau ada tawon madu pindahan suaranya semacam itu. Saya itu heran tapi rasanya kok senang melihat itu. Jadi nanti saya akhirnya jatuh cinta sama persekutuan itu, motivasinya hanya untuk ikut mendengarkan apa yang disebut penyembahan dengan bahasa-bahasa yang tidak saya tahu, saudara. Ya. Nah, ini orang kayak saya nanti akhirnya sampai saya mencari tahu, sampai saya sekarang saya bisa menjelaskan. Mereka menyebut bahasa roh itu apakah bahasa setan atau bukan. Kalau ada yang pengen tanya, boleh sekarang. Saya bisa jawab sekarang. Dengan akal sehat saya. Seperti itu. Nah, singkat cerita waktu itu, ketika saya ikut berdoa, tiba-tiba saya ditumpangi tangan begini. Waduh, saya kan enggak pernah merasakan semacam itu. Saya, siapa ini yang numpangi tangan ini? Saya mau noleh nggak berani, karena ya kalau noleh kan gimana gitu. Nah, ternyata Pak Probo yang numpangi tangan. Lalu singkat cerita melayani saya. Beliau bilang, Anda tadi waktu kesini mencari Tuhan. Ya, saya memang mencari Tuhan. Lalu beliau berkata, sekarang Tuhan ada di sini. Karena dia berjanji 2 atau 3 orang bersekutu dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Sekarang silahkan nak banget berdoa kepada Tuhan. Kebutuhanmu apa? Kebutuhan saya supaya lepas dari pelanggaran saya yang akan membawa saya masuk neraka. Jadi digembok seperti digembok di punggung saya ini. Ya sudah, sekarang Anda berdoa saja. Saya berdoa itu kok sampai emosional, saudara. Sampai saya teriak-teriak, nangis. Sampai yang menumpangi tangan jadi banyak orang. Di sini ya ditumpangi, di sini ya ditumpangi. Wah, saya sampai jatuh dari kursi. Dan lalu akhirnya sulit untuk menceritakan. Tapi ketika saya sadar, saya sudah mendapati bahwa persis seperti yang Pak Probo katakan, saya tidak bisa memaksa Anda percaya adanya Tuhan. Tapi yang bisa membuat orang percaya bahwa Tuhan itu ada hanya Roh Kudus. Bagi saya waktu itu Roh Kudus itu ya siapa, lalu gimana cara menolongnya. Tapi ternyata saya waktu itu terus mengalami. Jadi saya tiba-tiba diberi sebuah anugerah bahwa saya merasa di dalam diri saya ini ada oknum yang kudus yang bertahta di sini. Waktu itu 3 Agustus tahun 82. Sejak waktu itu saya mendoakan ayah saya yang dicalonkan menjadi mutin dan ibu saya dan keempat adik saya untuk mereka diselamatkan, dan sering saya melakukan doa puasa untuk itu, untuk keselamatan keluarga saya. Pada akhirnya ya mereka sekarang semua diselamatkan, tapi prosesnya panjang, nggak perlu diceritakan, itu satu season tersendiri kalau diceritakan semacam itu. Nah, jadi Pak Yusuf, kalau tadi saya dibekali untuk menceritakan mukjizat yang saya terima, wah kalau ini mukjizat bahwa bapak saya yang tadinya dicalonkan mutin kok sekarang percaya kepada Tuhan. Ibu saya sebelum dipanggil Tuhan, ibu saya sudah dipanggil Tuhan, itu percaya Tuhan. Adik-adik saya yang keempat itu kemudian, itu prosesnya bukan seketika loh saudara, bertahun-tahun saya bergumul terus gitu. Dan saya tadi kalau boleh menambahkan, orang-orang yang menumpangi tangan waktu saya di persekutuannya Pak Probo tadi, akhirnya saya kemudian ikut di persekutuan itu. Nah akhirnya orang yang menumpangi tangan itu salah satunya jadi mertua saya. Saya lihat anaknya kok cantik, ya sudah saya
ambil aja sebagai istri dan boleh. Seperti itu. Nah, mukjizat yang saya alami, orang seperti Bapak itu. Bapak saya sekarang masih hidup, usia 94 tahun, puji Tuhan. Dan ketika dia ikut meninggalkan keyakinannya yang lama dan ikut di keyakinan percaya kepada Tuhan Yesus, sukanya membaca kitab suci. Dan itu yang pengen saya tiru. Karena sekarang ini terbukti di sekeliling saya, orang-orang mengatakan bahwa orang yang berumur panjang itu yang suka membaca kitab suci. Sampai hari ini di tempat tidurnya bapak saya, usia 94 tahun, masih bersanding dengan kitab suci sampai lusuh seperti itu. Tapi orang tua saya memberi keteladanan yang sedemikian. Nah, lalu sebetulnya kalau cerita soal mujizat yang saya temui, nah oleh anugerah Tuhan, karena sekarang saya mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan, ya banyak banget orang sakit yang didoakan jadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus, itu mungkin diceritakan dalam segmen tersendiri, itu ya. Bahkan saya sendiri pernah mengalami yang dokter mengatakan harus operasi, karena di ginjal saya, di kandung kemih saya ada batunya waktu itu yang jadi saya menderita sakit ginjal itu sampai lama, sampai kalau kambuh, kolik, istilah kesehatannya disebut kolik, itu guling-guling sakit banget semacam itu, dan dokter mengatakan harus dioperasi. Yang satu keluar, tapi yang satu yang besar itu sampai dilakukan semacam CT scan, ada istilah lain untuk CT scan ginjal itu apa begitu, itu bisa diperkirakan besarnya itu sudah 11,6 mili, jadi lebih dari 1 cm. Kalau batu ginjal sudah lebih dari 1 cm itu harus dioperasi. Tapi oleh anugerah Tuhan, saya merasakan bahwa kuasa Yesus itu punya kuasa sampai hari itu, betul Pak Yusuf. Saya hanya melakukan taat saja pada itu, Markus pasal 16 ayat 18. Orang percaya akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orangnya sembuh. Jadi tiap hari tubuh saya tumpangi tangan sendiri. Nah, saya akan orang percaya. Nah, kalau nggak ada orang lain yang numpangi tangan, ya saya tumpangi tangan sendiri. Dan saya katakan begini, saya biasanya kalau mengatakan itu dengan bahasa Jawa, saya orang Jawa Tengah, jadi saya katakan begini, tu watu engasmani Gusti Yesus kowe metu ya, engasmani Gusti Yesus kowe aja nang kono, engasmani Gusti Yesus Kristus kowe metu. Tu batu, dalam nama Tuhan Yesus kamu jangan ada di situ, dalam nama Tuhan Yesus kamu keluar gitu. Singkat cerita, batu itu keluar, walaupun waktu keluar saya hampir pingsan, saudara ya. Sudah lebih dari 1 cm, tapi tidak jadi operasi. Jadi nama Yesus itu punya kuasa. Nah, itu yang akhirnya juga menambah bahwa Yesus itu Allah yang mengambil rupa manusia. Karena apa? Lah, ketika saya sudah mulai bertobat, sudah lahir baru, saya habis tanggal 3 Agustus tahun 82 tadi, saya sekarang hunting kesaksian. Jadi kalau ada buku-buku kesaksian, ada orang sakit sembuh, ada orang yang mati didoakan hidup kembali, makanya saya seringkali mengingat kesaksiannya penginjil Inggris namanya Smith Wigglesworth. Saudara bisa membaca, sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Autobiografi atau kisah hidupnya penginjil Inggris Smith Wigglesworth itu, dia pernah mendoakan orang mati hidup kembali sampai 14 orang. Baca sendiri deh. Kalau ada buku terjemahan yang diterjemahkan secara internasional semacam itu, masa menipu. Kalau menurut saya kesaksian itu menambah keyakinan iman kita dong. Apalagi kalau sampai mengalami seperti yang saya alami tadi. Dan bahkan nanti orang-orang lain, ada orang yang tidak punya lama, bertahun-tahun tidak punya anak, lalu minta didoakan sekarang punya anak, itu ada. Ada yang saya ingat-ingat aja ya, punya di kandungannya itu ada kiste yang sudah lebih dari 5 cm. Itu juga harus dioperasi. Ternyata didoakan dalam nama Tuhan Yesus, orangnya sembuh. Wah, itu menguatkan iman banget. Ya, jadi di samping membaca, mendengar kesaksian, mengalami sendiri, sekarang ini karena saya mengutamakan Tuhan dalam hidup saya, semakin banyak yang dianugerahkan Tuhan kepada saya. Termasuk kalau sekarang boleh bersaksi di sini, ini anugerah melalui Pak Yusuf Manubulu. Saya rasa itu ya Pak Yusuf. Sebetulnya saya kalau dibiarkan berbicara bisa semalam suntuk.
Serius, saya pernah berbicara melayani itu dari jam 10 sampai jam 4 pagi, dan itu berkali-kali melalui apa? Pagelaran Wayang Wahyu. Tapi ini dulu. Haleluya. Pak Yusuf akan ada hal yang ditambahkan sepanjang saya bisa. Ada yang saya nggak mau loh. Saya jangan diminta menceritakan keyakinan lain, saya nggak mau kalau yang itu. Pokoknya menjelekan orang lain nggak mau. Ini kesaksian ini bukan untuk menjelekan orang lain, tetapi punya maksud seperti yang Pak Yusuf katakan, untuk membangun iman banyak orang. Itu dulu ya Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih, luar biasa. Jadi Pak Supangat ini beralasan yang sangat logis, sangat rasional. Jadi memang seharusnya yang namanya iman itu harus dikaji dengan sungguh-sungguh, dipelajari dengan sungguh-sungguh, secara dan bukti-bukti otentik ya, supaya jangan sampai kita salah di dalam iman. Karena iman itu bukan urusan hanya 1-2 tahun. Itu urusan kekalan. Kalau kita salah, maka seterusnya yang menderita kita. Tidak ada orang lain yang bisa join dengan iman kita. Karena itu adalah pertanggungjawaban pribadi kita. Kita mau mempercayai Tuhan Yesus atau tidak, yaitu tanggung jawab kita pribadi. Jadi sudah sewajarnya untuk saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan, coba dikaji, diteliti, dipelajari, agar apa yang Anda yakini atau apa yang diyakini itu benar-benar bermanfaat untuk dirimu sendiri, ya. Karena saya tidak akan ikut menanggung, orang lain tidak akan ikut menanggung, dirimu sendirilah yang menanggung. Karena di dalam hidup ini kita, firman Tuhan mengatakan, Tuhan di dalam Alkitab, di dalam Injil, Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu hanya satu. Amin. Dan kita harus berjumpa dengan Tuhan yang benar, ya. Karena kita pelajari sejarah, dan firman Tuhan sudah menyatakan di dalam kitab Kejadian bahwa iblis dari dulu penipu ulung. Jadi pada saat Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Iblis juga dapat bicara kepada manusia. Dan dia berbohong kepada manusia. Dia bilang, makan saja. Nah, kalau seperti ini kan, yang jadi korban itu Adam dan Hawa. Karena mereka tidak percaya firman Tuhan. Mereka percaya kepada perkataan setan, itu yang jadi masalah. Iblis bilang makan saja, kan yang mereka dengar iblis. Makanya sekarang di dalam hidup ini, yang namanya penipuan, berita hoax, atau penyelewengan, penyesatan itu akan terus dilakukan oleh iblis. Supaya apa? Dengan tujuan supaya kita jangan sampai berjumpa dengan Tuhan yang benar. Itu adalah rancangan dan strategi setan, dan memang Tuhan Yesus sudah mengatakan di dalam Alkitab bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Itu Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu satu perkataan firman yang harus digarisbawahi setebal mungkin, bahwa ada satu pribadi yang sangat sadis, sangat keji, itulah iblis. Dan kenapa manusia bisa saling membunuh, manusia bisa saling menghabisi, cuma atas dasar ketidakterimaan di dalam perasaan mereka bisa saling membunuh. Karena itulah membuktikan bahwa manusia sudah dikuasai iblis. Jadi hati-hati, iblis itu rajanya penipu, dan dia terus membohongi manusia. Dan berbagai pembohongan atau penyesatan disuarakan oleh setan, sampai nanti akhirnya manusia tersesat. Dan pembohongan itu dia selalu memasukkan di dalam pikiran manusia. Antara lain perkataan-perkataan kebohongan yang berasal dari iblis adalah masa Tuhan berkolor.
Nah itu. Atau masa Tuhan disalib? Atau masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Kan dia pencipta. Bagaimana seorang pencipta kalau lahir dari ciptaan? Nah ini adalah penyesatan-penyesatan. Kalau kita ukur dengan rasio logika kita, memang kita akan mempercayai iblis. Ya, karena manusia sudah tertipu dari Taman Eden. Tapi kalau kita mau kaji kebenaran dengan sungguh-sungguh, ya manusia pasti akan lahir. Karena Tuhan Yesus itu kan menjadi manusia. Jadi dia harus pakai konsep kealahan itu sendiri. Konsep kebenaran itu sendiri. Tidak mungkin dia turun dari langit. Kalau dia turun dari langit, hancur ini dunia. Dalam keadaan rupa Allah. Maka dia harus mengambil rupa manusia. Dan dia harus firman Tuhan ini kebenaran. Makanya dia bekerja itu sesuai firmannya. Dia tidak mungkin muncul di atas pohon. Begitu teman-teman. Karena manusia harus dilahirkan, manusia melahirkan manusia, karena dia mau menjadi manusia, ya dia harus lahir dari rahim wanita dong. Begitu. Karena tidak, coba cek dulu. Jangan-jangan ada planet lain yang ada manusia tidak lahir dari manusia. Mungkin lahir dari makhluk lain, ya. Nah, itu. Makanya jadi orang itu cerdas, pintarlah, dan jangan mau dibodohi setan. Setan itu rajanya penipu. Dan dia berkata, masa Tuhan mati disalib? Ingat, saya katakan Abraham itu, kenapa Abraham diperintahkan Tuhan untuk pergi korban sembeli anak kandungnya? Abraham itu kan satu tokoh yang sangat dihormati dan sangat memberikan suatu berkat yang luar biasa bagi manusia. Ya, bahwa imannya, dia adalah bapak orang percaya. Dan kenapa dia disuruh untuk mengorbankan anaknya? Supaya manusia diberitahu bahwa satu ketika bapak yang baik itu, tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Pangat, bukan karena Allah itu kawin, punya ibu dan ini. Itu karena orang yang sangat sesat, orang yang sangat bodoh pikirannya, orang yang logika mampet kemana-mana, makanya mereka selalu berpikir kalau dibilang anak Allah, maka ada Allah yang kawin dan cari ibunya, cari bidannya. Ya, tapi kalau kita mau berpikiran secara luas, maka ini bukan berbicara soal seksualitas, ya, kecuali orang-orang yang pikirannya seksualitas terus, makanya semuanya diarahkan ke seksualitas. Jadi Tuhan tidak seperti itu. Nah, jadi bahwa Tuhan Yesus itu adalah sang kebenaran yang menjadi manusia. Kenapa? Karena dia sudah memberitahu bahwa di zaman Abraham itu ada Tuhan perintahkan dia sembelih anakmu. Nah, pesan apa yang Tuhan ingin berikan kepada manusia? Supaya manusia ini cerdas dan mengerti bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu supaya kamu paham bahwa nanti satu ketika Bapa yang baik itu akan mengorbankan sendiri anaknya, yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, itu kebenarannya. Cuma iblis mengintimidasi manusia dengan pikiran-pikiran setan, dia racun di dalam pikiran banyak manusia, sehingga apa? Orang berpikir, masa Tuhan mati di salib? Masa ada Tuhan berkorban? Itu loh anak Abraham itu loh dikorbankan, gitu teman-teman. Ya, apa yang kami bagikan mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa berguna bagi teman-teman. Tapi kalau Anda anggap tidak berguna, ya sudah, silakan ditinggalkan saja toh. Yang rugi kan kita sendiri, ya. Kami ini mengasihi siapapun, kami bagikan kebenaran ini supaya kita benar-benar bisa melihat bahwa seperti apa Tuhan dengan manusia. Karena kalau kita bilang Tuhan Maha Kuasa, bagaimana mungkin kita katakan Dia Maha Kuasa kok kita tidak pernah merasakan kuasanya? Ya, kita pribadi, iman itu pribadi loh. Kita bisa mengatakan Dia Maha Kuasa berdasarkan apa? Ya, misalnya saya bilang Pak Pangat ini orangnya pintar wayang, berdasarkan apa? Kalau saya tidak pernah melihat dia main-main wayang, berarti saya ngarang-ngarang.
Jadi kalau kita bilang Tuhan Maha Kuasa, kalau kita tidak pernah rasakan kuasanya dan tidak terbukti di dalam hidup kita, ya berarti saya bohong dong. Gitu, teman-teman. Untuk memahami tentang Tuhan itu sebetulnya simpel sekali, ya. Jadi kita dengan sungguh-sungguh, jangan sampai kita tersesat, ya. Kalau kita bilang Tuhan pengasih dan penyayang, nah dari ayat-ayat firman Tuhan terbukti. Tuhan Yesus bilang, jika kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Artinya bahwa tidak ada tuntutan, tidak ada pembalasan, ya, tidak ada demo, terus kemudian orang yang bersalah harus, Tuhan Yesus itu sempurna, dia sangat mengasihi manusia. Jika kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Jika berdoalah buat musuh-musuhmu, ya, mintalah berkat buat mereka. Luar biasa, terlalu banyak ayatnya tuh. Sama dengan Pak Pangat bilang, kalau dikasih waktu yang panjang, dia bisa sampai jam 4 subuh bisa ngomong terus, ya. Bahkan mungkin bisa sampai 4 bulan ke depan kita bisa ngomong terus ini kalau kita punya waktu yang panjang, ya. Tapi karena kita dibatasi waktu, dan saya berdoa sekali lagi apa yang kita bagikan ini bisa bermanfaat, bisa membuat kita menerima kasih karunia Tuhan. Nah, Pak Pangat, saya mungkin ingin menyampaikan sesuatu, atau mungkin Bapak yang sebagai narasumber pada malam hari ini, kira-kira pesan apa yang Bapak bisa berikan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan? Ya, jadi Bapak bisa bagikan supaya kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, jangan sampai kita sendiri yang mengalaminya, tapi biarlah kita bisa berbagi pada malam hari ini. Kira-kira pesan apa yang Bapak bisa bagikan singkat saja bagi teman-teman yang belum kenal Tuhan, ya? Atau mereka sedang di persimpangan, mereka sedang mencari siapa Tuhan itu. Seperti Bapak tadi, ya. Jadi Bapak bisa bagikan ya sesuatu singkat saja, dan kita berdoa supaya pesan itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Silakan, Pak. Ya. Kalau saya berdasarkan pengalaman tadi, maka pesan saya, kalau ada saudara yang sekarang ini sedang mencari Tuhan, gitu, itu silahkan dicari konsep tentang Tuhan dan dibandingkan, lalu nanti benar-benar mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai sekarang ini saya mendapati banyak cerita bahwa orang-orang yang melakukan doa dengan sungguh-sungguh, minta supaya Tuhan menolong, menunjukkan diri orang-orang yang mencari Tuhan, itu akhirnya ketemu kebenaran Tuhan dari keyakinan apapun. Nah, kalau saya boleh menyampaikan, justru bagi saya waktu itu satu serangan yang ditujukan kepada keyakinan saya waktu itu justru saya gumuli. Jadi kalau dikatakan keyakinanmu itu punya kelemahan, kelemahannya ini, itu saya tidak sakit hati. Tapi saya gumuli, saya cari kebenarannya. Semakin banyak dicerca orang, itu sampai sekarang. Sampai ketika sekarang saya percaya kepada Tuhan Yesus, kalau mungkin ada konsep yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus yang saya percaya ini, saya pindah agama nggak masalah. Ya. Tapi sampai sekarang ini saya jumpai, tidak ada. Yang paling tinggi ya, Yesus itu menjadi manusia, itu ya dan amin, dan Yesus itu juru selamat, menjadi imam besar agung kita, itu tidak terbantah. Nah, karena itu kalau ada yang sekarang ini masih ada dalam pergumulan semacam itu, saran saya adalah berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebetulnya kalau bisa ditambahkan, ini dulu saya lakukan, tadi belum saya ceritakan. Saya dulu mencari Tuhan itu sampai saya seperti seorang musafir yang berdiri di padang gurun. Tapi waktu itu saya hanya masuk di kamar, lalu saya kunci kamar dan saya berteriak kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, siapa engkau? Mungkin engkau disebut Yesus Kristus, disebut Yehuwah Elohim, Tuhan Allah, Brahma Wisnu Siwa, atau disebut Amaterasu Omi Kami, atau disebut apapun, tunjukkan dirimu kepada saya. Jadi saya pernah melakukan doa semacam itu.
tunjukkan dirimu kepada saya supaya saya jangan sampai ikut konsep Tuhan yang salah. Kalau saya ikut konsep Tuhan tetapi salah, kan ada perkataan yang saya percaya itu punya kuasa. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah, makanya saran saya, kita jadi orang yang memiliki keyakinan ini, termasuk kepada teman-teman Kristiani, saya katakan Anda jangan jadi orang fanatik. Kalau yang namanya jadi orang fanatik itu sudah membutakan diri. Ya, pokoknya yang lain salah, yang benar ini. Itu namanya fanatik. Tapi jadilah orang fundamental. Kalau fundamental saya setuju. Kalau menjadi orang yang memiliki fundamentalisme, itu artinya bisa menjelaskan, loh saya punya keyakinan yang benar yang ini. Dan itu masuk akal banget. Jadi makanya kalau dikatakan bahwa iman itu sebetulnya seringkali nggak bisa diterima akal. Tetapi saya pakai istilah ada namanya logika iman. Jadi percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa dipercaya dengan logika iman. Jadi contohnya ya, logika iman itu begini contohnya. Kalau saya sekarang ini minta kepada Tuhan, nah ini iman, percaya. Tuhan berikan kepada saya hidup yang lebih sejahtera, dan saya memiliki fasilitas hidup yang cukup, bahkan melimpah, itu Tuhan bisa beri. Itu masuk logika iman. Tapi kalau sekarang ini saya kok berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya jadikan presiden Amerika, itu enggak masuk logika iman. Apapun itu sangat kecil banget itu bisa seperti itu. Dengan usia saya semacam ini, terus saya kok minta jadi presiden Amerika. Nah, karena itu minta kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan kepada kita dirinya yang Maha Kuasa, yang benar-benar, yang tidak salah, yang tidak sampai kepada jalan menuju maut, ya, yang ujungnya menuju maut tadi. Makanya ketika saya dulu punya pergumulan, yaitu tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu kalau benar-benar dicari nanti akan ketemu, tapi jangan fanatik. Ya, justru semakin banyak keyakinan kita, barangkali keyakinan saudara itu dicerca orang, yang dicerca itu jangan sakit hati, cari kebenarannya di situ, sampai bisa menjawab bahwa cercaan itu salah. Nah, kalau cercaan itu betul, ya harus diakui dengan jujur bahwa oh ternyata, katakanlah misalnya tadi ya, Allah kok 3 gitu misalnya. Nah, kalau Allahnya 3, ya Allah itu punya anak gitu. Kalau Tuhan saya itu punya anak seperti yang dituduhkan orang-orang, saya nggak mau. Saya enggak mau dong jadi orang Kristen bahwa Allah saya punya anak seperti bapak saya punya anak, saya enggak mau. Nah, gitu. Tapi akhirnya kan saya dapati tuduhan banyak orang yang mengatakan bahwa Allah kok punya anak gitu. Istilah anak Allah itu sebetulnya bagi saya artikan Allah yang mengambil rupa manusia. Gampangannya kita menyebut anak Allah seperti itu. Jadi kesimpulannya Pak Yusuf, kalau saya diperkenan untuk menyampaikan pesan, ini pesannya adalah minta kepada Tuhan, berdoa, kalau perlu doa tengah malam, atau sering teman-teman mengistilahkan sholat tahajud, minta supaya ketemu Tuhan yang sungguh-sungguh. Orang-orang yang melakukan itu ternyata banyak yang mendapat loh. Saya ketemu dengan beberapa orang yang seperti ini, mencari Tuhan, berdoa, akhirnya ketemu dengan kebenaran sejati itu. Lalu itu yang pertama, jadi berdoa. Yang pesan kedua adalah, kalau keyakinan Anda dicerca orang, jangan marah. Justru cercaan itu menjadi anak tangga untuk mencari kebenaran yang benar-benar tidak terbantah. Karena saya setuju dengan Pak Yusuf Maruburi yang mengatakan bahwa Tuhan itu kebenaran, dan Tuhan itu hanya satu. Dan kebenaran Tuhan itu tidak terbantah. Pasti. Hikmatnya Tuhan itu tidak terselami. Tidak bisa dibantah. Itu saja Pak Yusuf. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Luar biasa sekali. Jadi artinya berdoa sungguh-sungguh ya, karena Tuhan itu salah satu kerinduan Tuhan adalah Dia rindu untuk supaya semua manusia mengenal Dia. Dia rindu supaya Dia bisa melakukan yang terbaik buat hidup manusia. Makanya kita kenal Dia pengasih dan penyayang, ya. Kalau kita bilang Dia pengasih dan penyayang, kita tidak pernah alami kasihnya, ya berarti kita sedang berbohong kepada orang lain.
Tapi kalau kita bilang dia Tuhan pengasih dan penyayang, iya, kasihnya harus kita rasakan. Seperti yang Tuhan lakukan. Tuhan itu sangat rindu. Jadi kalau kita minta, bahkan kalau perlu sedikit nantang, tapi nantangnya itu dalam pengertian kita sedang mencari kebenaran itu. Kita sedang ingin rindu mendapatkan kebenaran itu. Jadi kita bisa tantang Tuhan Yesus, ya, kalau memang engkau benar-benar Tuhan, tunjukkan kepada saya. Nah, kalau dia Tuhan yang benar, dia pasti akan tunjukkan. Ya, dia pasti akan tunjukkan. Saya percaya sekali, bukan hanya 100%, triliun persen saya percaya. Kalau Anda minta dan Anda memang benar-benar mencari kebenaran, Tuhan akan menunjukkan karena dia Tuhan yang baik. Tapi kalau Anda cuman punya tujuan yang tidak benar, ya jangan Anda minta, karena Anda sampai sampai putus semua gigimu, Anda tidak akan dijawab Tuhan, karena Tuhan Maha sempurna, dia tahu apa yang akan, ya. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh, saya jamin ribuan triliun bahwa Tuhan akan diri kepadamu. Asal engkau minta sungguh, Tuhan Yesus tunjukkan kalau memang benar-benar engkau adalah Tuhan. Dia bisa membuktikan, karena memang dia maha kuasa. Dia maha kuasa, dia maha hadir, dia maha mendengar. Inilah yang disebut dengan yang maha kuasa. Ya. Dia maha hadir, dia hadir dimanapun Anda berada. Maha bicara, ya, sekalipun kita di toilet, dia hadir di sana. Karena dia Tuhan yang mengasihi manusia. Dia sangat ingin supaya manusia yang diciptakan di dalam kesempurnaan, supaya manusia hidup. Nah, mana mungkin Tuhan itu ingin manusia celaka, ingin manusia dibunuh sama setan. Makanya dia disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ya, jadi itulah yang kita rasakan di dalam Tuhan Yesus, sungguh luar biasa. Dan ikut Tuhan itu kita perlu pastikan dari sekarang. Jangan sampai terlambat, teman, karena waktu kita ini singkat, ya. Kita punya waktu, siapa yang tahu? Mungkin Anda tinggal punya 2 jam, siapa yang tahu, ya. Tapi masalahnya bukan berapa hari Anda hidup di dalam dunia, bukan berapa tahun, ya. Masalahnya sudah siap belum ketemu Tuhan. Nah, kalau belum siap ketemu Tuhan, begitu Anda mati langsung diterkam setan, ya. Karena apa? Karena di dalam hidup ini hanya ada 2 kuasa, Tuhan dan setan. Kalau kita tidak percaya kepada kasih Tuhan, maka dari Taman Eden itu sudah dijelaskan oleh firman Tuhan, ya. Dari Taman Eden sudah dijelaskan bahwa hanya ada 2 kuasa. Bagaimana Tuhan hadir, setan juga nggak mau ketinggalan. Dia datang, dia hadir, dan dia membunuh manusia. Nah, itu kalau Anda bertanya, bagaimana kuasa setan bisa menjadi nyata di dalam hidup manusia? Lihatlah, kalau engkau sedang marah-marah, sedang emosi, sedang maki-maki orang, sedang pikiran kotor, pikiran cabul. Nah itu, setan sedang ada di dalam hidupmu. Nah gitu teman-teman, ya. Jadi gampang sekali membedakan, karena tidak ada yang lain-lain di dalam hidup ini. Hanya Tuhan dan setan. Jadi sebab itu pastikanlah, jangan sampai salah di dalam memilih, jangan sampai kita salah di dalam menentukan iman kita. Carilah dengan sungguh-sungguh supaya kita benar-benar menerima apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Oke, teman-teman, bagi Anda yang diberkati, bisa dukung Pak Supangat, karena beliau sekarang ini sedang aktif di dalam memberitakan Injil. Jadi bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi beliau melakukan pelayanan yang beliau lakukan bentuk wayang, ya. Nah, kalau Anda punya acara, Anda senang wayang, bisa undang beliau. Adalah seorang pakar dan orang yang berkecimpung di dalam dunia wayang, ya. Ada juga satu yang di Jogja, itu juga sama, Pak Niel, ya, dia teman, ya, dunia perwayangan, ya. Ya, itu orang-orang yang luar biasa bagaimana Tuhan jamah dia, ya, Tuhan lakukan kepada mereka-mereka ini. Jadi dukung teman-teman, ya, supaya Pak
Daniel ataupun Pak Supangat ini, mereka bisa eksis di dalam talenta yang Tuhan percayakan dan bisa membawa banyak jiwa buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Supangat atas kesaksian kami buat Bapak supaya dipakai Tuhan luar biasa. Semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Bagi teman-teman yang sudah ikut bersaksi di dalam sudah ikut di dalam doa kami buat Anda semua. Tuhan Yesus yang baik, biarlah memberkati semua teman-teman. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Dan salam kemenangan. Amin.